kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tidak menembaki musuh, tapi saya laskan Kristus. Saya apa lagi? Saya laskan Kristus. Saya laskan Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskan Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskan Kristus. Hari, bukti tiap hari, sembah tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya. Mau cinta
setiap hari kalau mau tumbuh. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik lebih sungguh lagi kita merencanakan ini dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya ada Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Hai, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Senang gak hari ini kita ibadah? Sesenang hatinya Kak Ursula melihat bunga-bunga yang cantik. Sudah siap ibadah kan? Kalau gitu kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah. Kita boleh ibadah kembali. Sekalipun di rumah aja, tapi kami tetap semangat dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami mau ibadah, kami mau nyanyi, kami mau menyembah, kami mau mendengarkan, kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Kak Ursula kenapa sendirian aja ya? Temennya Kak Ursula kemana ya? Kok nggak ada yang nemenin ya? Mana ya temennya Kak Ursula ya? Kok belum datang sih? Kemana ya? Adik-adik ada yang lihat temannya Kak Ursula nggak? Kak Ursula pengen ditemenin nih. Mana ya? Itu dia. Halo Kak Citra. Kak Ursula. Kamu aku cariin dari tadi. Iya. Mau ibadah ya? Iya. Tapi Kak Citra. kebunnya Pak Tani bagus ya? Iya, Bagus sekali. bagus emang. Kak Citra, Oi, kamu pegang apa sih? Mau lihat dong. bagus ya. Tapi Apa itu? ini lentera. Apaan? Lentera. Lentera. Ih, bagus ya adik-adik ya. Tapi jangan bilang-bilang ya. Kenapa? Aku tidak mencuri. Kok kamu takut? Aku nggak nemu, mencuri? aku nemu Kak. Kamu nemu di mana? Di sebelah sana tadi, di kebun Pak Tani. Kamu nemu lentera? Aku mau bawa pulang, aku suka Kak. Tunggu dulu. Kamu nemu lentera di kebun Pak Tani? Iya, Itu berarti punya Pak Tani dong. bukan
Tapi kamu ambil. Iya, aku nemu, Kak. Kamu ambil. Iya, Kak. Ya jangan dong, udah minta izin belum? Belum. Ya, kalau kamu ambil barang orang, kamu belum minta izin, sama saja namanya mencuri. Oh, seperti itu, Kak. Iya, itu nggak benar loh. Oke, Kak. Jadi aku harus pulangin ke Patani. Iya, sekalipun kamu suka kan, tapi kamu nggak minta izin. Harus lakukan yang benar. Oh, oke, Kak. Kita harus melakukan hal yang benar. Iya. Supaya Tuhan Yesus sayang sama kita ya, Kak. Iya. Tuhan Yesus matanya melihat kita loh. Oh iya. Dia tahu apa yang kita lakukan dengan tangan kita. Tuh. Dengan kaki kita ya, Kak, ya. Betul. Oke, Kak. Kalau gitu, aku kasih ke Patani dulu ya. Iya, dibalikin ya. Oke. Yuk, aku antar kamu. Kita Oke. balikin ke Patani yuk. Ayo, Kak. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Siap ya? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki ya. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kaki. Sekali lagi kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Sling, sling. Hati-hati gunakan matamu. Sling, sling. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Sekali lagi matanya ya. Hati-hati gunakan matamu. Sling, sling. Hati-hati gunakan matamu. Sling, sling. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sling, sling. Urut ya, Kak ya? Urut ya. Hati-hati ya. Oke, ya, Kak. Siap ya? Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Kak Cindra, ya, gimana kalau kita gabungin semuanya? Semuanya. Tangan, kaki, Iya, iya. mata, mulut. Oke. Bisa ya? Bisa. Tos dulu dong. Oke. Siap ya? Siap. Hati-hati gunakan tanganmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Sling, sling. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Sling, sling. Amin. Sekali lagi. Oke, Kak, oke. Semangat. Lebih semangat lagi. Siap.
Benar. Kakinya dipakai yang Benar juga. mata, melihatnya juga, nontonnya yang benar. Sama mulut, mesti dipakai yang Benar juga, Kak. benar. Sip. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi Kak Citra ya. Kita muter lagi ya. Dan jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi mau jalan kan nih Kak Citra? Aku sih seneng banget kalau jalan sama serta Yesus, Kak. Wah, nah gitu kita muter sekali lagi ya adik-adik ya. Siap, madep samping. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, seperti yang tadi awal kita katakan, kita nggak boleh bohong, kita nggak boleh ngambek. Ya, kita nyanyi lagu ini sama-sama ya adik-adik. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi ya, Kak ya. Ya. Ayo adik-adik, kita harus berkata jujur. Betul Kak. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Siapa yang suka ngambek di rumah? Suka apa Kak? Ngambek. Ih, ngambek. Ih, nggak boleh. Oh. Yuk nyanyi sama-sama yuk. Boleh ya Kak ya. Sama-sama katakan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh ngambek. Ngambek, 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 ngambek itu dosa. Ngambek, 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 ngambek itu dosa. Ngambek, 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 ngambek itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Tuhan Yesus tak suka. Sekali lagi. Tuhan Yesus tak suka.
sekarang kita mau berdoa syafaat. Yuk, doa syafaat akan dipimpin oleh teman kamu. Kita berdoa sama-sama ya. Yuk kita satukan hati. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah bersama lagi walaupun masih secara online. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau bersama-sama berdoa untuk gereja kami, supaya gereja kami semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan memberkati kepada kami, Mama Susi dan para pengajar, agar dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bersama anak sekolah minggu, supaya mereka semakin semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Biar Tuhan semakin memberkati bangsa kami, supaya bisa segera pulih dari pandemi COVID-19. Tetapi juga Bapak Presiden Jokowi dan para menteri, supaya bisa mengatur dengan baik. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum dengerin firman Tuhan, kita siapin hati kita dulu yuk. Kita mau buka hati, biar hati kita, hidup kita seperti bejana yang siap dibentuk sama Tuhan Yesus. Kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan yuk. Sama-sama kita nyanyikan lagu bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi adik-adik. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat
angkat tangannya, katakan aku mau sepertimu dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan lagu ini dari hati kalian. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama. Yang mau dibentuk seperti Tuhan Yesus, dikatakan ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau sepertimu, mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan Kami mau seperti-Mu, kami buka hati kami, kami mau dibentuk jadi jadikan kami anak-anak yang mau Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, ketiganya yang bisa. Kami mengucap syukur sebab Tuhan sangat dan teramat baik buat kami. Biarlah Tuhan senantiasa menjadikan kami serupa dengan gambaran-Mu. Biarlah urapan-Mu Tuhan tercurah di atas kami dimanapun kami berada. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan baik, agar kami mengerti setiap firman yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Dan kami tidak hanya mendengar, tetapi kami melakukannya ya Tuhan. Kami percaya saat ini kami semua diurapi oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, shalom. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa ya. Pastinya semua sudah siap nih mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah siap angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, semuanya pada sudah siap ya. Kak Gina hari ini akan membagikan firman Tuhan dengan judul Abraham Percaya. Diambil dari kitab Kejadian 15, Roma 4 dan Ibrani 11. Nah, Kak Gina ajak adik-adik kita akan membaca terlebih dahulu Roma 4 ayat 1 sampai 3. Dilanjutkan Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Kak Gina bacakan terlebih dahulu ya adik-adik. Roma 4 ayat 1 sampai 3. Judulnya adalah Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita?
Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ini isi ayat yang ketiga sama dengan Kejadian 15 ayat 5 sampai 6 ya adik-adik, khususnya di ayat 6. Kak Gina akan bacakan ya. Kejadian 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kejadian 15 ayat 5 sampai yang ke-6. Judul perikopnya, Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, di sini adik-adik terbukti bahwa Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Nah, mungkin adik-adik bingung, loh di Kejadian 15 kok namanya Abram? Tadi Kak Gina ngomongnya Abraham. Nah, adik-adik jangan bingung ya, dari Kejadian 15 ini namanya masih Abram, tapi di Kejadian 17 sampai seterusnya Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham. Demikian juga dengan istrinya, dari nama Sarai menjadi Sarah. Begitu adik-adik. Nah, bagaimana kisah Abraham percaya? Yuk adik-adik kita tonton video berikut ini. Tuhan Yesus dapat mengubah siapapun. Paulus pernah menjadi orang yang kejam, tetapi Tuhan Yesus memanggil Paulus untuk bertobat dan menawarkan pengampunan dan hidup baru. Paulus percaya kepada Yesus dan dengan penuh semangat menaatinya. Sekarang, Paulus menulis surat kepada kita semua supaya kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus dan mengingatkan kita bahwa ada harta kekal yang lebih berharga daripada apapun di bumi ini. Paulus mengingatkan kita tentang iman Abraham dan bagaimana ia mencari janji-janji Allah sebagai harta yang paling berharga. Tuhan berjanji untuk menciptakan bangsa yang besar dari keturunan Abraham, dan melalui keluarganya Mesias akan datang. Tinggalkan semuanya dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, kata Tuhan kepada Abraham. Jadi Abraham meninggalkan satu-satunya rumah yang dia tahu ke tanah yang dia tidak ketahui. Bahkan dengan tantangan kelaparan, konflik keluarga dan kemungkinan musuh yang kejam, Abraham tetap setia kepada Tuhan. Meskipun Abraham sudah tua, Abraham memulai petualangan yang luar biasa untuk mencari harta karun terbesar. Tidak ada lagi yang penting baginya karena dia sungguh percaya kepada Tuhan. Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan sangat banyak sehingga tidak dapat dihitung. Tuhan berkata kepada Abraham, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepada Abraham, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Abraham tahu dia bisa mempercayai Tuhan karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Abraham tidak pernah menyerah pada masa depan yang Tuhan janjikan. Allah senang kepada Abraham.
Ia dikenal luas sebagai Allah Abraham, bukan karena Abraham sempurna, tetapi karena Abraham dengan setia percaya kepada Tuhan. Itu bukan karena apa yang Abraham lakukan atau tidak lakukan, tetapi karena dia memiliki iman kepada Dia yang menyatakan dia tidak berdosa di hadapan Allah. Meskipun Abraham sudah sangat tua dan istrinya Sarah tidak dapat melahirkan anak, Abraham percaya ketika Tuhan berkata bahwa dia akan mempunyai seorang putra. Dia tahu dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan akan menepati janjinya, karena Abraham tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Abraham percaya bahwa Tuhan akan menepati semua janjinya. Tuhan berjanji untuk menjadikan keturunannya suatu bangsa yang besar, sebanyak bintang-bintang, dan Tuhan melakukannya. Tuhan menjanjikan seorang ahli waris kepada Abraham, dan Dia memberinya seorang putra yang bernama Ishak. Tuhan menjanjikan Abraham tanah Kanaan, dan bertahun-tahun kemudian Tuhan menyerahkan tanah itu kepada Israel. Tuhan berjanji bahwa melalui keturunan Abraham, seluruh dunia akan diberkati, dan bertahun-tahun kemudian Tuhan mengutus anaknya, Yesus, korban yang sempurna untuk dosa seluruh dunia, lahir dari garis keturunan Abraham. Mesias datang sesuai dengan janji-janji Allah. Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali, mengalahkan dosa dan maut. Semua orang yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hati mereka bahwa Allah membangkitkan Dia dari kematian akan diselamatkan. Abraham melihat sekilas rencana Tuhan dan percaya. Seperti Abraham, kita juga dapat menaruh kepercayaan kita pada janji-janji Tuhan dan menjadi bagian dari keluarga Tuhan karena salib dan oleh iman. Nah adik-adik, pastinya sudah menonton video tadi sampai habis ya. Saatnya Kak Gina ingin bertanya kepada adik-adik semua. Di Kejadian 15 ayat 5, Tuhan berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah titik-titik. Hitunglah apa ayo? Hitunglah bulan. Bukan, hitunglah apa? Bintang-bintang. Betul adik-adik. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Seperti Kak Gina jelaskan sebelumnya, di Kejadian 15 nama Abraham masih Abram. Nah, di Kejadian 17 diubah namanya menjadi Abraham. Istrinya Sarai menjadi namanya Sarah. Supaya tidak bingung, Kak Gina akan menggunakan nama Abraham ya. Respon atau sikap Abraham tidak seperti ini adik-adik. Masa sih aku akan mempunyai keturunan? Kayaknya gak mungkin deh. Begitu gak? Tidak ya. Abraham percaya kepada Tuhan. Iman percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sikap hatinya itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita harus mencontoh, meneladani sikap Abraham ya adik-adik. Walaupun setelah Tuhan berfirman seperti itu, langsung punya anak gak? Langsung cepat dijawab gak? Tidak, butuh waktu bertahun-tahun ya. Baru Abraham dan Sarah memiliki atau mempunyai seorang anak laki-laki yang kita kenal, kita ketahui dari Alkitab, kita baca namanya siapa? Bertahun-tahun kemudian namanya siapa adik-adik? Nama anak Bapak Abraham dengan Ibu Sarah.
bagi manusia itu pastinya mustahil, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kita pun seperti itu ya adik-adik. Contohnya, jika kita berdoa kepada Tuhan, adik-adik berdoa nih, Kak Gina juga berdoa kepada Tuhan, tapi besoknya belum dijawab, males gak berdoa lagi? Gak boleh ya. Terus berdoa, beriman bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Nah, janji-janji Tuhan kepada kita ada di Alkitab. Contohnya di Yeremia 29 ayat 11. Kak Gina nih selalu pegang bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan hari depan yang penuh harapan. Kita harus pegang janji Tuhan, kita harus percaya. Jangan bingung, jangan ragu-ragu atau tidak percaya. Masa sih? Gak mungkin, lama banget sih. Gak boleh ya adik-adik, harus menantikan janji Tuhan itu sampai terjadi dalam hidup kita. Nah, seperti tadi Bapak Abraham dan Ibu Sarah mempunyai anak, maksud kakak memiliki anak, itu tidak langsung dijawab oleh Tuhan, perlu waktu bertahun-tahun. Abraham tidak ragu-ragu, Abraham tidak mengeluh, bersungut-sungut, tapi terus percaya walaupun memiliki atau menghabiskan waktu yang cukup lama untuk dijawab, untuk memiliki seorang anak ya. Oke adik-adik, Kak Gina yakin bahwa adik-adik semua pasti memiliki iman, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau adik-adik berdoa, Tuhan Yesus nih misalnya, Tuhan aku ingin sepeda, Tuhan jawab dong doaku misalnya. Besoknya lagi belum dijawab, besoknya lagi belum dijawab. Jangan bosan ya adik-adik berdoa, harus terus. Karena Tuhan menginginkan kita terus percaya kepadanya, tidak bosan-bosan. Kak Gina pernah ya adik-adik, jawaban doa kakak itu memerlukan waktu 5 tahun baru dijawab Tuhan. Itu sangat lama, tapi Kak Gina terus berdoa setiap hari, tidak bosan-bosan. Nah, Abraham juga dikenal dengan bapak orang beriman. Kita harus mencontoh sikap Bapak Abraham. Kita praktekkan, kita harus berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, iman percaya. Kita kepada Tuhan itu harus sungguh-sungguh percaya, tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang, harus terus percaya Tuhan pasti akan menjawab doaku. Janji-janji Tuhan dalam Alkitab kepada saya, kepada adik-adik semua, kepada Kak Gina juga pasti terjadi, memberikan tadi apa adik-adik Kak Gina bilang di Yeremia 29 ayat 11, Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Luar biasa kan adik-adik, Tuhan kita Tuhan yang sanggup menyediakan yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil bagi manusia tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Oke adik-adik, setiap hari harus terus berdoa, membaca Alkitab, memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rajin, jangan males ya. Kalau pagi hari jangan ingetnya langsung mandi, ke kamar mandi buru-buru. Jangan, harus berdoa kepada Tuhan supaya kita pun mendapatkan berkat rohani, bukan hanya makanan aja ya, tapi juga berkat rohani setiap hari. Kalau adik-adik mau beribadah, bersekutu kepada Tuhan setiap
hari, bukan setiap hari Minggu ya, setiap hari. Nah, Kak Gina harap kalian bisa memahami, mengerti firman Tuhan pada hari ini dan kalian bisa melakukannya di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, adik-adik, sebelum kakak tutup firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan memberikan hari ini firman Tuhan yang luar biasa kepada kami mengenai Abraham percaya yang mustahil bagi manusia tapi tidak mustahil bagimu. Kami percaya dan beriman bahwa Engkau sanggup menjawab doa-doa kami, sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin kepada kami, kepada hamba-Mu, kepada adik-adik Tuhan. Apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka harapkan, Engkau pasti menjawabnya Tuhan. Berkati adik-adik kami dimanapun mereka saat ini berada, berkati pendidikan mereka, berkati kesehatan mereka, orang tua mereka, khususnya dalam pekerjaan usaha, Engkau kiranya berkati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Salam semuanya, kata hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Bunyinya adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo, namaku Nikola Samsal. Aku mau ayat hafalan Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih. Shalom adik-adik, waktunya kita akan membuat kreativitas. Nah, kreativitas kali ini kita akan buat segampang mungkin. Di sini kakak sudah siapin beberapa potongan kertas. Adik-adik di rumah boleh siapin juga ya. Nah, ada di sini kertas panjang berukuran 25 dikali 10 cm. Lalu kakak juga sudah buatkan nih pola seperti yang sudah ada di video ini. Adik-adik di rumah boleh ikutin ya. Lalu kakak juga siapkan lingkaran besar bagian kepalanya yang sudah kakak gambarkan matanya, hidungnya, dan juga mulutnya. Pola lainnya kakak juga sudah siapkan di sini. Adik-adik di rumah boleh siapin, oke? Selain potongan kertas, kakak juga siapkan gunting, lem, dan juga spidol. Nah, yuk langsung kita mulai. Pertama, kita gunting pola yang sudah ada pada kertas panjang. Nah, seperti ini dia hasil akhirnya adik-adik. Selanjutnya di bagian kakinya kita kasih kuku pakai spidol. Set, set, oke, lagi, set, set. Gampang ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita akan tekuk ke bagian dalam mendekati kaki. Nah, kira-kira ini mau buat apa ya Kak Riris? Oke, langsung kita lem yuk. Nah, bagian badan dan kakinya sudah terlihat ya adik-adik ya. Sekarang kita hias di bagian kepalanya. Sebelum kita buat kepalanya, kita akan tempelkan dulu kertas lingkaran kecil dan sedang, kita satukan. Nanti ini akan jadi telinganya. Nah, ini dia hasilnya.
Lalu kita akan tempelkan ke bagian kepala di kertas lingkaran besar. Nah, tempelnya seperti ini ya. Oke, langsung kita tempel. Nah, jadi deh bagian kepalanya. Oke, waktunya akan kita tempelkan ke bagian badannya. Wah, ini kira-kira menjadi apa ya Kak Ritis? Oke, kita tempel dulu ya adik-adik. Nah, ini dia. Step terakhir, kita akan tempelkan bagian ekornya. Kira-kira di bagian ini ya. Oke, langsung kita lem dan tempel. Yeay, beruang kertas sudah jadi. Gampang ya adik-adik, selamat mencoba di rumah ya. God bless you.